Duh, bener-bener Cina ini ya, belum bertanding aja sudah ketakutan lawan Indonesia. Masa untuk bertanding dengan timnas Indonesia, timnas Cina dikualifikasi round 3 Piala Dunia itu harus kasih stadion yang jauh banget dari kota, teman-teman. Bahkan setelah perjalanan 17 jam dari Bahrain, kemudian masih perjalanan lagi sekitar 6 jam untuk menuju lokasi stadion. Mungkin mereka mengincar kelelahan dari timnas Indonesia. Kalau lelah kan, gimana kalau pemain lelah? Tapi nanti kita balas, teman-teman. Harus terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam. Lalu ke China, tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing. Ya, itu Qingdong yang di bulan Oktober katanya dingin. Ya, jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Jadi ya kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di sini. Gitu. Cocok. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal timnas Indonesia yang akan dijamu Cina di stadion yang jauh, yakni Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao, Shandong. Jauh itu. Belum lama ini, Federasi Sepak Bola Cina atau CFA telah menetapkan Qingdao Youth Football Stadium akan dipakai sebagai kandang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina akan melawan tim Merah Putih dalam laga keempat grup C yang berlangsung pada 15 Oktober 2024. CFA telah mengajukan pemakaian stadion tersebut kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. AFC pun telah menyetujui pemakaian stadion tersebut untuk menjamu timnas Indonesia. Stadion ini dipastikan berbeda dari stadion yang biasanya dipakai Cina. Lokasi stadion Qingdao ini diketahui sangat jauh dari turunnya pesawat timnas Indonesia. Masih 6 jam katanya, perjalanan 6 jam. Niat buruk Cina ini gacor bener ini. Cina ini gacor. Niatnya ini gacor. Saking takutnya ngelawan timnas kita di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, Cina ini bertanding jauh dari kota Shanghai menuju ke stadion. Kalau nggak salah 6 jam ke stadion ini, perjalanan untuk menempuh jaraknya 6 jam. Bayangin guys, dari stadion ke kota Shanghai 6 jam. Koplak namanya. Saking takutnya pemain-pemain Cina nih ngelawan kita nih. Jadi pemain kita ini terperang lemas nih, nyampe ke China dari kota Shanghai ke stadion 6 jam. Jadi capek, biar pikirannya mungkin biar badannya nggak fit, biar lemas. Jadi pas ngelawan mereka gampang mungkin kira dia. Oke Cina, oke. Let's see. Ntar kita juga bikin gitu Pak. Jadi buat Pak Erick Thohir nih, ntar mereka bikinnya di Palembang. Kalau nggak di Papua turunin, mainnya di Jakarta. Biar mereka juga tahu tuh. Enak banget mereka nih. Curang. Jancok Cina nih. Indonesia mau dicurangin oleh Cina nih guys. Ini pernyataan dari Pak Erick. Kalau nanti pertandingan kualifikasi World Cup bulan Oktober antara Indonesia melawan Cina di kandangnya Cina, kita tuh mau tempatin di stadion yang jauhnya tuh 6 jam, hampir 6 jam dari Beijing, pusat kota Cina. Kacau. Dan itu katanya udaranya sangat dingin ya guys. Walaupun ada beberapa pemain yang bisa adaptasi dengan cuaca dingin, tapi ini mungkin dinginnya sangat ekstrim kali ya. Nah, ini dia nih penjelasannya. Cina pilih jamu timnas Indonesia di stadion yang jauh. Pak Erick Thohir, kita kerjai balik. Kan dikerjain balik, kita bisa mainnya jam 1 kali ya, pas lagi panas-panasnya. Atau misalkan mainnya di Batakkan, mainnya di Lampung, ini bisa gitu yang jauh dari pusat ibu kota yaitu Jakarta. Apa yang bakal Pak Erick lakukan untuk menjamu Cina di Jakarta? Karena sistemnya home dan away ya guys. Jadi kalau away nanti kita ke Cina, home nanti di Indonesia. Setelah berita bola 18 detik, jangan lupa follow guys. Let's go. Timnas Cina pilih berkandang di Stadion Qingdao. Strategi untuk bikin timnas Indonesia capek sebelum bertanding. Menarik untuk kita bahas. Eits, sebelum kita bahas, bagi yang belum follow mi dulu ini akun. Oke Mi? Sudah Mi di follow? Mari kita bahas. Ya. Nah, ini dia beritanya. Jadi, venue laga timnas Cina dan juga timnas Indonesia itu bakal digelar di Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao, Shandong. Nah, jadi Qingdao Youth Football Stadium adalah stadion baru di Cina.
Pembangunan stadion dimulai pada tahun 2020 dan dibuka pada tahun 2023 berkapasitas 50.000 penonton, menjadi home base peserta Chinese Super League Qingdao Hainui FC. Nah, untuk sampai ke stadion ini, timnas Indonesia harus menjalani penerbangan yang panjang yang melelahkan untuk berhadapan dengan timnas Cina karena tidak terdapat flying langsung dari Bahrain ke Qingdao. Nah, kalau kita melihat atau merujuk pada aplikasi pemesan tiket pesawat, timnas Indonesia mesti melalui perjalanan paling cepat selama 30 jam dari Muharraq, Bahrain menuju Qingdao, Cina. Di antaranya dengan 2 kali transit, penerbangan timnas Indonesia akan dimulai dari Bandara Bahrain di Muharraq menuju Bandara Doha di Doha, Qatar, lalu ke Bandara Hong Kong di Hong Kong, dan baru tiba di Bandara Qingdao Jiadong di Qingdao. Gila ini, gila. Kalau dilihat-lihat memang perjalanannya yang cukup panjang dan juga melelahkan ya. Kira-kira ada apa dengan timnas Cina ya? Kenapa sampai begitunya dengan timnas Indonesia? Padahal pertandingan-pertandingan lain itu venue-nya sangat dekat ya. Sangat dekat, hanya Indonesia yang disimpan jauh sekali. Sayang sekali ya Cina strategi sampai begitunya. Padahal kalau dipikir-pikir dari segi ekonomi, banyak produk-produk Cina itu, hampir semua produk Cina itu ada di Indonesia. Ya, apakah ini salah satu strategi yang efektif untuk membuat timnas itu lelah sebelum bertanding? Ya, kita nantikan saja hasilnya nanti. Ayo, bagaimana komentar teman-teman sahabat Garuda, pecinta timnas Indonesia? Ayo nih, kita diskusi dulu di kolom komentar. Ya kalau mereka bikin tempat yang jauh ya kita bikin juga tempat yang jauh. Itu di Papua. Kita Indonesia itu punya stadion yang keren. Stadion itu bagus juga. Kasih ke sana gitu. Perjalanan dia ke Jakarta, kemudian lempar lagi ke Papua bisa. Atau ke stadion di mana kita mainin jam 1 itu bisa juga. Mereka bikin strategi, kita juga bikin strategi. Ya, mungkin Cina itu sudah merasa bahwa wah Indonesia ini berat kayaknya Indonesia ini. Pemain-pemainnya luar biasa. Jadi mereka ketar-ketir sehingga mereka membuat sebuah strategi untuk membuat pemain kita itu lelah, capek. Ketika sampai di tujuan itu lelah, capek, terkuras energi tenaganya sehingga ketika pertandingan nggak maksimal. Dan itu sebenarnya sah-sah saja. Karena yang menentukan lokasi, venue pertandingan, kalau kita tandang gitu kan, kita kan ikutin aja itu. Yang home pemiliknya siapa, Cina itu kan kita ikut aja. Nah sebaliknya nanti kalau semisal mereka tandang ke Indonesia tuh, kita persiapkan tuh ya tempatnya yang lebih keren daripada apa yang sudah disiapkan oleh Cina. Kita kasih yang lebih keren tempatnya, ya enggak? Wah, nggak tahu Cina itu sepak bola melihat Indonesia itu seperti apa? Apakah mereka melihat sudah sepak bola Indonesia itu sudah semakin kuat? Ya tentunya itu ya, semakin kuat dan peluang untuk mendapatkan kemenangan dengan Indonesia hari ini juga sulit banget Cina ya. Jadi strategi yang diambil adalah yaitu tadi. Membuat pemainnya capek, lelah sehingga pada saat pertandingan kurang maksimal. Kita balas nanti. Kalau mereka main ke Indonesia kita balas. Ya,